Perkenalkan, nama saya Reza Immanuel Muata, NIM 19190081. Di sini saya akan mempresentasikan akuntansi keuangan daerah, pengertian, metode pencatatan dan siklus akuntansi. Kegiatan mencatat dan membuat laporan keuangan perusahaan manufaktur, perdagangan maupun jasa mungkin sedang sering Anda pelajari secara mendalam. Namun ada satu jenis pencatatan dan pelaporan yang terbilang berbeda dengan pencatatan pelaporan terhadap ketiga jenis usaha di atas, yaitu akuntansi keuangan daerah. Apa itu akuntansi keuangan daerah? Yang kedua, output dari akuntansi keuangan daerah. Yang ketiga, metode pencatatan. Metode pencatatan terdiri dari tiga, yaitu single entry, double entry, dan triple entry. Yang keempat, penjelasan singkat siklus akuntansi keuangan daerah. Yang pertama, apa itu akuntansi keuangan daerah? Yaitu akuntansi yang masih menganut prinsip dasar akuntansi pada umumnya. Namun, terdapat beberapa perbedaan dari segi teknis pencatatan dan lingkup yang dituju. Proses pencatatan, penilaian, dan identifikasi semua transaksi bisnis yang terjadi pada entitas pemerintah daerah seperti provinsi, kota, atau kabupaten. Output berupa keuangan ditujukan kepada pihak-pihak seperti Dewan Perwakilan Rakyat DPRD, Badan Pengawas Keuangan BPK, kreditor, investor, donatur, dan pihak berkepentingan lainnya. Yang kedua, output dari sistem keuangan daerah. Memperlakukan akuntansi keuangan daerah diatur oleh peraturan pemerintah PP nomor 24 tahun 2005 mengenai standar akuntansi pemerintah. Sedangkan PP nomor 58 tahun 2005 mengenai pengelolaan keuangan daerah dan peraturan menteri dalam keuangan Permendagri. Dan nomor 13 tahun 2016 output yang akan dipakai oleh pihak-pihak berkepentingan, yaitu yang pertama laporan realisasi anggaran, yang kedua laporan neraca, yang ketiga laporan arus kas, yang keempat laporan ekuitas dana, yang kelima catatan laporan keuangan. Metode pencatatan, terdapat tiga metode pencatatan, yaitu single entry, double entry, dan triple entry. Metode pencatatan single entry sekarang ini semakin ditinggalkan, walau masih ada beberapa area Pemda yang masih memakai karena mempunyai beberapa kelemahan seperti tidak mencerminkan kinerja secara real dan tidak memberikan informasi kompresif. Maka dari itu metode double entry hadir untuk mengisi kelemahan dari metode single entry. Single entry, ada banyak sistem pencatatan buku, salah satunya adalah sistem pencatatan buku tunggal single entry. Dalam sistem ini pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan satu kali, transaksi yang mengakibatkan pemasukan kas yang dimasukkan dalam sisi penerima, sedangkan yang mengurangi kas dimasukkan dalam sisi pengeluaran. Sistem pencatatan buku tunggal memiliki kelebihan, salah satunya adalah mudah dipahami dan sederhana. Namun dalam sistem ini kurang bagus untuk pelaporan karena sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan serta sulit melakukan kontrol keuangan. Karena itu ada sistem pencatatan yang lain yang lebih baik. Yang berikut double entry. Double entry ini prinsipnya seperti metode pencatatan double entry, sama dengan metode pencatatan debit kredit pada prinsip dasar akuntansi berterima umum, namun ada sedikit perbedaan formalisasi persamaan dasar akuntansi di ranah akuntansi keuangan daerah. Formulasi persamaan dasarnya adalah belanja tambah aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas tambah pendapatan. Yang ketiga, triple entry. Metode pencatatan triple entry merupakan pengembangan dari metode double entry. Lagi dan lagi, prinsipnya sama dengan double entry, tapi ada tambahan dengan pencatatan pada buku anggaran.
Contohnya ketika pencatatan double entry dilakukan, metode triple entry yang akan bekerjasama melakukan pencatatan yang dilakukan oleh PPK, SKPD, pencatat, pejabat, pengelola keuangan surat ketetapan pajak daerah, dan SKPKD, Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah. Penjelasan singkat siklus akuntansi keuangan daerah. Siklus akuntansi keuangan daerah sejatinya sama dengan siklus akuntansi pada umumnya. Perbedaannya terdapat di langkah atau alurnya pada akuntansi keuangan daerah. Setelah penyusunan neraca saldo, setelah penyesuaian NSSP, dapat langsung dibuatkan laporan perbedaan perhitungan APBD. Setelah NSSP dibuat, maka akan ditutup oleh jurnal. Tentu akan langsung dibuatin laporan arus kas, laporan perubahan modal, RK Pemda dan neraca. Tentunya setiap pencatatan transaksi yang disertakan dengan dokumen-dokumen dan bukti transaksi yang sah untuk kemudian dimasukkan ke dalam jurnal dan bukti besar. Untuk pembantu, bukti transaksi dikategorikan menjadi 3, yaitu bukti penerimaan kas, bukti pengeluaran kas, dan bukti memorial yang kemudian dimasukkan ke jurnal umum. Oke, terima kasih. Bersama